apakah hari ini Bung Rocky takut dengan presiden ke-8 kita, atau sudah ada kuehnya? Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Kalau hari ini Bung Rocky gini. Bentar. Stop dulu sih. Sebentar ya. Bagaimana Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Rocky Gerung, kita tahu beliau ini adalah orang yang sampai hari ini sangat konsisten mengkritisi Pak Jokowi. Tetapi kali ini benar-benar dihabisi di Bandar Lampung oleh mahasiswa, sebab mahasiswa ini menantang seolah Rocky Gerung ini adalah merupakan harimau yang tidak bertaring lagi. Sebab bagi mahasiswa tersebut menganggap Rocky Gerung tidak berani mengkritik Pak Prabowo. Hal ini tentu menarik buat satu diskursus bahwa memang pada prinsipnya Rocky Gerung ini kalau kita melihat dari sejarah perjalanannya, dia hanya berani ke Pak Jokowi, tetapi terhadap Pak Prabowo tidak berani sama sekali mengkritiknya. Ini hal yang sangat memalukan ya, karena di sini dia hanya ngeles dan bahkan berupaya melarikan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa sebagai bagian daripada atau kritik, seolah-olah bahwa mahasiswa ini hanya mengkritik dirinya. Seperti apa jurus ngeles Rocky Gerung tak kala dia dicecar oleh mahasiswa dan dipermalukan di atas panggung, ini videonya. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Salah satunya ialah tentang bonus demografi, atau Bung Rocky bilang demografi dividen. Oke, Bung, saya mau autokritik terkait abolisi Temlembong. Abolisi Temlembong, kata Bung Rocky tidak ada, jatuhan hukuman Temlembong tidak ada mensreanya, tetapi diberikan abolisi kepada Presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky, itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan presiden ke-8 kita, atau sudah ada kuehnya? Lagi Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate, mana hasilnya Bung? Kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling nggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat ini. Kalau di Soekarno Bung, itu tritura. Nah, kalau ini udah bukan tritura lagi Bung. Ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia Bung. Oke. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, ini namamu siapa tadi? Arif Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, ya udah saya nggak akan jawab.
Yang lain, ada pertanyaan lain? Oke. Artinya Bung, kalau hari ini Bung Rocky Nah, gini. Bentar. Stop dulu sih. Wait. Sebentar ya. Bagaimana Bung? Saya belum Kita selesai. ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja dah. Coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi Bung. Saya siapkan tempat Bung, entah di mana tempatnya. Tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokritisism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham. Oke. Tes. Ganti. Tes. Ya. Tes. Gimana Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong Bung. Gini, saya ngerti semua itu. Tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik. Otokritik ke saya? Tes. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu. Saya bilang autokritik Bung. Buka kamus dulu deh. Capek loh. Tes. Bung Rocky ini selalu berkilat. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana Rocky Gerung dirujak oleh mahasiswa tersebut. Nah, kelihatan memang bahwa Rocky Gerung itu tidak jujur di dalam mengkritisi persoalan kebangsaan kita hari ini. Bahkan apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo terkait soal abolisi terhadap Tom Lembong pun juga dia tidak berani komentari. Nah, kecuali kalau Jokowi, wah pasti sangat nyinyir sahabat. Ya, ini bukti nyata bahwa yang namanya akademisi kalau sudah masuk dalam kategori politis, maka pasti kita tidak akan pernah menemukan dia menjadi akademisi sejati. Pasti selalu akan berpihak ke orang-orang yang boleh jadi punya perjanjian khusus di masa lalu oleh beliau dengan Pak Prabowo, karena kita tahu bahwa Pak Prabowo dulu memang pernah mengunjungi kediaman Rocky Gerung. Jadi ini juga mengkonfirmasi bahwa Rocky Gerung hari ini kenapa tidak mengkritisi Pak Prabowo. Selain mungkin karena takut, ya ada deal-deal yang dibicarakan dulu. Tapi sayangnya karena sampai hari ini itu tadi Rocky Gerung terhadap Gibran, terhadap Pak Jokowi itu sangat galak sekali, seolah-olah tidak ada lagi kebenaran yang dia lihat di Pak Jokowi maupun di Gibran Raka Buming Raka. Silakan sahabat-sahabat memberikan penilaian sendiri terkait dengan apa yang dialami Rocky Gerung hari ini di Bandar Lampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.